Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku dimanapun berada, saya channel Iksan Tianov. Semoga sahabatku semua dimurahkan segala rezekinya, yang lagi sakit diangkat seluruh penyakitnya, yang lagi usaha diberikan kelancaran usahanya. Jika di antara kami hatinya sedang bersedih menghadapi ujian, mohon diberikan kekuatan ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sahabatku yang baru menemui channel saya ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, berikan saran dan pendapat tentang video saya ini di kolom komentar. Silakan di-share pada yang lain agar Anda bisa dapat bagian pahalanya. Di malam ketiga Ramadan melaksanakan sholat tarawih di Masjid Agung Atin, Jalan Taman Mini 1, nomor 3, RT 3, RW 3, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا wabarakatuh. Ibu-ibu nggak jawab salam, saya doain puasanya full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda jawab salam berarti puasanya full. Kalau jawab salamnya pelan, puasanya enggak full. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiri ayat. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Agung Ad-Din, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan imam kita Kiai Haji Masrur Ikhwan
Beliau salah satu qori yang rutin tampil di Masjid Istiqlal. Saya berani ngomong Masjid Istiqlal karena saya merbot Masjid Istiqlal. Ya Bu, kalau yang kerja di masjid bilang aja Pak merbot. Dia pakai dasi. Arti merbot itu adalah orang yang terikat dengan masjid. Semuanya di masjid, nggak kemana-mana, hanya di masjid. Dan juga jamaah qaimin, qaimat, saya doakan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah, anak yang soleh dan soleha. Suaminya kawin lagi. Kagak amin ya Allah. Bapaknya amin lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Pak, Bapak baca Quran enggak, Pak? Baca Quran apa lihat Quran? Baca Al-Quran. Kenapa Pak Ustadz harus baca Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kita contoh siapa nih? Bulan Ramadan harus sering baca Quran. Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan sering bertadarus hafalan Al-Qur'annya langsung dengan malaikat Jibril alaihi salam. Saya juga mau Pak Ustadz sama malaikat Israel. Israel mencabut nyawa Bu, jangan. Jadi di bulan Ramadan ini Rasulullah sering mentadarus Al-Quran di depan malaikat Jibril. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan. Ibu bapak kalau dapat resep dari dokter nih, ini lagi sakit nih ceritanya ibu. Bapak lagi sakit ke dokter, dikasih resep obat. Ibu kata pada dokter begitu. Ibu mau sehat, mau ke dokter, ikutin resep atau petunjuk yang saya berikan. Ini harus diminum 3 kali sehari, waktunya, larangan makanan itu kita turutin. Agar apa? Agar kita diberi kesehatan. Ternyata dokter memberikan obat itu kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Kalau Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat penyembuh fisik dan penyembuh ruh kita. Maka di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Selesai sholat subuh tidur lagi Pak Ustadz, ngantuk. Usahakan selesai sholat subuh tadarus Al-Quran. Selesai sholat zuhur yang tadinya waktu makan siang, kita ganti waktunya untuk tadarus Al-Quran. Waktu sholat asar yang kita sibuk bekerja mau siap-siap pulang, sebelum pulang kita bertadarus Al-Quran. Begitu juga menjelang maghrib mau buka puasa, tadarus Al-Quran. Dan sebelum tidur atau pengganti
selesai sholat isya, kalau sholat isya kan nanti ada tarawih. Nah, ketika selesai tarawih kita bisa tadarus Al-Quran. Apa hikmah kita banyak membaca Al-Quran? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pertama, Al-Quran itu sebagai syifa. Al-Quran itu sebagai obat. Maka ada rumah sakit Asy-Syifa, penyembuh. Jadi ketika kita punya penyakit nih, penyakit dalam atau penyakit luar, selain diobati dengan obat-obat medik, kita juga obati dengan bacaan Al-Quran. Pak Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Kalau belum bisa baca Quran, berarti ada keinginan mau membaca Al-Quran. Ketika sudah keinginan, harus dilakukan. Oh, saya mau baca Quran. Kapan? Ya tapi saya mau doang. Diperumpamakan seperti ini. Ketika bapak ibu perutnya lapar nih, saya mau makan nih. Kenapa mau makan? Lapar. Langsung dia makan. Ketika dia makan, laparnya hilang. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Ini bagi orang-orang yang merasakan ya. Ketika dia banyak berinteraksi dengan membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu dihayati makna dan artinya, Al-Quran itu dipraktekkan. Oh, ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang melarang makan makanan haram. Ada di dalam Al-Quran larangan perilaku seperti binatang. Apa perilaku seperti binatang? Zina. Kalau binatang kan semua dikawinin. Kucing lihat aja kucing, emaknya dikawinin, anaknya dikawinin. Kita tidak seperti itu. Maka Al-Quran yang kedua adalah hudan linnas, sebagai petunjuk. Bu, ibu, mau selamat gak hidup di dunia menuju akhirat? Mau Pak Ustaz? Maka pegangannya harus Al-Quran. Al-Quran itu bukan dipajang di atas lemari paling tinggi, tidak. Tetapi Al-Quran yang bagus itu selalu dipegang sampai lecek. Karena apa? Karena sering berinteraksi dengan Al-Quran. Contoh, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang program tahfiz. Biasanya anak yang program menghafal Al-Quran, dia hanya pegang satu mushaf. Walaupun mushafnya sama, tetapi itu yang dia pegang. Sampai lecek, sampai covernya rusak, nggak mau diganti. Karena apa? Ibu ingat nggak waktu kecil, kalau kita punya kebiasaan, ada seorang anak yang selalu pegang baju, itu seakan-akan baju itu memberi kehangatan, nggak mau diganti, itu baju ditaruh di badannya. Ada yang pegang boneka, bonekanya dipegang, nggak mau diganti sampai kotor. Karena apa? Dia merasakan kehangatan. Maka ketika kita banyak berinteraksi, Bapak, ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita nggak mau ganti dengan yang lain. Tidak ada kesempatan untuk kita berdialog selain dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya semua solusi, jalan keluar. Al-Quran semua isinya solusi, jalan keluar bagi kehidupan kita. Maka Rasulullah dalam salah satu sabdanya, aku tinggalkan dua pusaka. Dua pusaka ini akan memberikan jalan untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang pertama adalah Al-Quran,
yang kedua adalah as-sunnah. Ingin hidup selamat, ingin hidup bahagia, kita jadikan Al-Quran sebagai landasan kehidupan kita. Yang kedua adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jadikan Al-Quran sebagai sohib. Sohib itu teman yang paling dekat. Jadi gimana maksudnya kalau kita tidur di samping kita Al-Quran, ketika kita makan di samping kita Al-Quran. Makna teman itu, ketika kita merasa kesulitan, dia ada di samping kita, memberikan motivasi, memberikan dukungan. Itu makna teman. Bukan teman itu ketika kita senang dideketin, ketika kita susah dijauhin. Jadi yang ketiga, jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita di mana saja. Lagi di kendaraan, baca Al-Quran. Lagi masak di dapur, tanpa mushaf, baca hafalan Al-Quran yang kita miliki. Baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, yang pendek-pendek saja. Agar apa? Agar semua perbuatan yang kita lakukan basah lisan kita karena Al-Quran. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai hudan, dan juga sebagai sahabat, insya Allah nanti Al-Quran memberikan syafaat untuk kita. Syafaat nanti di yaumul barzah. Dikisahkan bahwa ketika seseorang di yaumul barzah itu di dalam kubur, orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, kuburannya terang, gak gelap bu, Pak, gak gelap Pak. Ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu insya Allah kuburannya terang. Mau gak kuburannya terang? Saya pesan aja sama anak saya, nah, nanti kalau bapak mati, di kuburan bapak pasang lampu seterang-terangnya. Ada yang pesan begitu. Tiba-tiba udah dipasang, mati lampu. Terus kabelnya dicolong orang, akhirnya gelap. Jadi sesungguhnya hakikat Al-Quran itu adalah hakikat petunjuk untuk kehidupan kita. Insya Allah dengan menjalankan, sering berinteraksi dengan Al-Quran, kehidupan kita insya Allah selalu mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.